habis tuh langsung bukti dukungnya. Udah masuk belum? Udah recording belum? Udah, Nah, Rid. dah. Udah Sudah, sih. Dah. so good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Mas Romi. Jadi kita kan sekarang kan ada Romi. tugas nih bikin eh apa tuh namanya apa tugasnya teman-teman? Lupa aku. Kebocoran kredensial rekening pemerintah Indonesia. Tapi Pak, minta Nah, tolong frame-nya agak miring soalnya kalau lurus tuh kalau lurus kenapa? pun Halo? pemerintah. Oh, sih. Kalau Dengan kalau menurut kalian nih, apa itu bocoran akun kredensial pemerintah? Menurut aku, udah kau Satu dulu satu dah. aja. Siapa? menurut siapa nih? Kau dulu dah. Menurut menurut yang paling cantik. Ayo. Kalau menurut 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 aku, kebocoran kredensial akun pemerintah tuh kebocoran di mana insiden di mana data data kita itu tuh logit seperti username dan password milik layanan pemerintah bocor diakses lah sama orang yang bertanggung tidak jawab. tidak apa tidak berwenang, tidak bertanggung jawab juga. Ini tuh dari kasus yang kita baca tadi kan ya, Iya. yang di Ya. situs. Terus kapan data ini pertama kali ditemukan? Jadi yang aku baca tadi, kasus ini tuh terungkap pada 9 Juni 2025 setelah ditemukan data lebih dari 17 juta akun yang berujung dengan go.id beredar di forum cyber ilegal. Seperti itu. Kan Berarti gimana? ya rata-rata apa akun pemerintah tuh Gimana Gap ngelek-ngelek website. Gap? Gimana Gap ngelek-ngelek? Jaringannya jelek ya? Iya ya, coba Iya. ulangi gimana? Berarti dalam kasus ini siapa aja yang pihak dari terlibat dalam peristiwa ini? Tadi yang aku baca toh, pas aku sebelum Zoom ini aku baca toh, yang terlibat itu pegawai pemerintah, terus yang pegawai pemerintah ya sebagai korban, instansi Mm-mm. pemilik sistem dan lembaga keamanan siber seperti BSSN itu tadi yang terlibat. Menurut yang aku baca ya. Terus gimana? Gimana coba? Eh kok bisa terjadi apa namanya kebocoran kredensial akun ini? Gimana? Penyebab Bagaimana utamanya, bisa sampai terjadi gitu? penyebab Penyebab utamanya. utamanya. Ya, penyebabnya antara lain ya pasti infeksi malware jenis infosteller, lemahnya perlindungan perangkat, dan praktik keamanan yang buruk seperti penggunaan password sama di banyak akun. Berarti kalau bisa, kalau kalian mau buat email, Hmm. contoh ya email baru, berarti kalian harus apa ya, passwordnya kalau bisa beda-beda. Karena kalau misalnya kalian samain passwordnya, ya kalau hacker dengan kesempatannya bisa menghacker email kalian yang satunya gitu. Karena Tapi kan tapi apa nama? Enggak juga sih. Maksudnya kayak semua tuh tergantung dari sistem keamanan pemerintah kita sih tentang digitalisasi ini. Kayak apa? Semua tuh tergantung dari sistem pemerintahnya. Sistemnya mm-mm. digital kita nggak kuat, dia bisa aja dihacker sama orang. Mau kalau paspornya sama, mau paspornya beda. Hmm.
Mikirin apa, Pak? Afifa kenapa, Pak? FIFA, Ngelek-ngelek, ngelek-ngelek Kak? kayaknya nih FIFA. Nah, terus apa dampak langsung dari kebocoran data data pemerintah ini nih? Dampaknya apa? Tapi, Pak, apakah terdengar jelas di sana? Nah, FIFA, FIFA putar-putar nih. Jaringannya bagus nggak, Afifa? Kenapa FIFA, kamu dari Afifa, Ini aja. FIFA miring. Apa tadi? FIFA, kedengaran nggak suara kami? Ya, kedengaran. tadi itu Adri FIFA. nanya? Apa dampak langsung dari Dampak kebocoran dampak data bagi dampak langsungnya apa bagi pemerintah? Kalau dampak langsung dari pemerintah. Pemerintah kan? Bagi Iya. pemerintah. Iya, pemerintah, bagi pemerintah. Kalau dampak langsung dari pemerintah tuh pasti ada resiko terjadi kebocoran informasi sensitif kan. Terus pasti adanya juga gangguan layanan digital, kemudian potensi sabotase sistem menggunakan layanan digital pemerintah juga bisa terjadi. Itu sih penyebab utama kalau untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat umum apa, Pak? Kalau untuk masyarakat umum juga tetap sih resiko kebocoran informasi sensitif. Itu ya kalau masyarakat umum. Menambahkan lagi, biasanya kalau kayak kita kan masyarakat umum tuh pengguna website dari pemerintah. Kalau misalnya sering terjadi pembobolan atau pembocoran informasi, ya pasti kita jadi nggak percaya dong sama situs-situs yang dibuat sama pemerintah. Iya. Kan Iya, jadi iya, kayak betul. ragu kan Benar. untuk menggunakan situs-situs itu. Ya, sistem kan termasuk kebijakan pemerintah ya. Jadi kalau misalkan sekali aja udah terjadi kebocoran, otomatis masyarakat umum juga kan pasti Nggak percaya. rasa kepercayaannya juga pasti berkurang kan. Ya takutlah nanti informasi pribadi kita kesebar. Ya, Bisa jadi nanti dijadiin jadi pinjol. Hmm. Semua itu bisa aja kejadian. makanya kalau untuk masyarakat umum lebih ke resiko terjadi kebocoran informasi yang sensitif. Itu kalau masyarakat. Tapi kalau pemerintah tuh potensi sabotase sistem. Ya, terus kan maksudnya kalau untuk orang umum ya, kan banyak juga ada orang tua yang nggak ngerti kan pakai gadget. Jadi dia kayak orang kirim situs-situs itu dia kira apa dibuka terus tiba-tiba jadinya data pribadi dia ke expose terus HP-nya ke hack kayak gitulah. Terus kalau resiko untuk jangka panjang dari kebocoran kredensial ini apa sih yang dari yang kalian baca tadi? Gimana sih? Penyalahgunaan data pribadi. Terus dari yang kalian baca tadi, apa resiko jangka panjang dari kebocoran kredensial ini? Penyalahgunaan data pribadi. Terus pencurian identitas. Terus ada lagi nggak yang mau tambahin? Kalau dari aku penyalahgunaan data pribadi, kemudian pencurian identitas. Yang lain? Kalau dari saya sih meningkatkan serangan cyber lanjutan ke sistem pemerintah. Itu risiko panjangnya tuh. Tapi toh kita kan di sini kan sebagai pemerintah nih yang menjaga reputasi, kan kita harus memiliki etika dalam berdigital. Kalau dari sisi etika digital nih, apa kesalahan utama yang terjadi?
Yang utama Karena ya. kita kan harus menjaga ya. Ya Kalau kayak itu Menurut kalian sekiranya apa? Kalau menurut kalian apa? kalau dari sisi etika digital ya, kurangnya tanggung jawab dalam menjaga privasi data sih. Terus dan kebiasaan berbagi akun kerja yang seharusnya bersifat rahasia. Berarti berarti dia Oh, berarti dia nggak bertanggung jawab berarti karena kan dia memakai akun orang gitu yang sudah lengket di device tersebut. Nggak, tapi itu juga harusnya tanggung jawab pribadi dong. Harusnya kita sebagai pengguna juga harus sadar. Kalau ngerasa itu emang penting, data informasi penting, berarti kita harus pinter-pinter ngejaganya. Semua itu tergantung orangnya hmm, juga loh. Iya, Jadi, kalaupun kayak kita juga nggak bisa nyalahin orang. Kan orang berniat buruk tuh karena ada celah. Ya, berarti kita aja yang pintar-pintar apa nama menggunain tapi apa tapi di apa sisi sih? lain toh hmm? Hmm? minimnya penggunaan antivirus itu kayaknya jarang deh. Apa? Jarang yang pakai deh ya antivirus. Iya, Jarang pakai. antivirus. Ya jarang sih kok sekarang ya. Heeh, Lebih ke terus banyak nggak ke adanya autentikasi 2 faktor. Kalau sekarang. heeh, Hmm. terus jarang ada audit keamanan sistem, kan jarang gitu tuh. Karena itu kan maksudnya eh, kalau minimnya penggunaan antivirus kan, jadi kayak dari sisi keamanan digitalnya juga itu termasuk kelemahannya kan. Hmm. Mhm. Jadi menurutku toh, cara untuk meningkatkan keamanan digital ASN Mm-mm. ah, Hmm? itu dengan penerapan autentikasi multifaktor, terus pembaruan sistem rutin, Mm. diperbarui terus, Mm-mm. dan kebijakan sandi kuat serta unik itu sih. Kalau menurutku ya. Apakah ada Hmm. Enggak sih. tambahan? Kalau aku setuju sih, apalagi untuk autentikasi 2 faktor tuh, apalagi sekarang di semua kebanyakan ya, Kebanyakan kebanyakan akun aplikasi. yang kita buat, kemudian sosial media, pokoknya intinya akun sih. Sekarang tuh biasanya udah ada kan semuanya tuh autentikasi 2 faktor, tinggal kita mau ngegunainnya atau enggak. Benar. ya Mm-mm. betul sekali. Biar lebih aman juga sih. Ya. Kalau menurut kalian tuh untuk langkah jangka pendek sama jangka panjang, apa yang harus dilakukan pemerintah? Hmm. Kan tadi kalian udah baca tuh. Mm. Saran Yang kalian harus itu gimana? dilakuin pemerintah. Ya, Kalau menurut aku jangka pendeknya ya mengganti semua kred- kredensial yang bocor, Hmm? terus meningkatkan sistem proteksinya. Jadi kayak semuanya dirombak ulang, terus dibikin baru dengan eh, Yang lebih device atau ketat sistem yang lebih keamanannya. terproteksi gitu, yang lebih safety buat dipakai untuk masyarakat juga. Hmm. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, membangun budaya keamanan, terus meningkatkan literasi digital ASN secara nasional. Izin mantap. minum ya guys, izin minum ya, izin minum Ya, ya. ya, boleh, boleh, boleh. Santai aja, kan diskusi. Kita jadi diskusi. Kalau Fa, kau ngapain itu, Fa? Tapi kalau kalau- kalau menurut Guys, aku tuh, mm, hmm, kalau kita bilang masalah jangka pendek, jangka panjang, lebih ke jangka panjangnya sih menurut aku. Lebih harusnya ya kalau menurut aku sih lebih fokus ke jangka panjang daripada karena kan kalau jangka panjang kan pasti nggak cuma 1 atau 2 tahun kan mm, langkah yang harus diambil tuh, ya kan? Ya, 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 ya. Itu Benar, kalau benar, benar. karena kalau dengan langkah panjang tadi, kalau yang Aisyah bilang kan, Hmm. contohnya membangun budaya keamanan, terus sama literasi kan. Nah, menurut aku yang lebih efektif di zaman sekarang tuh harus lebih fokus ke jangka panjangnya sih, karena kan apalagi masalah literasi digital ASN. itu yang dilakukan pemerintah ya. Tapi Ya, yang kalau menurut kalian Ya, dilakukan setiap instansi apa yang harus dilakukan?
Kalau Hmm. ke Kalau instansi instansi, Untuk apa? Memperkuat ini sih, pertahanan cyber. Iya, iya, iya. Ya, Kalau sosialisasi gimana? Ya kalau apa yang untuk harus instansi itu memperbarui sistem secara rutin kayak gitulah. ya sosialisasi. Itu Sosialisasi sih. biasanya kalau instansi ya, kalau instansi itu biasanya kita harus ada sosialisasi rutin mengenai tentang keamanan penggunaan data. Benar. itu yang harus dilakukan Karena instansi? kan, mm-mm. Karena kan Wah, FIFA jaringan. jaringan Afifa. Jaringannya Afifa. Wajib. Jangan Bu Wow, Haji keluar. Afifa Ya, keluar. Ya udah, lanjut aja ya, sembari Afifa masuk. nanti bisa. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran pegawai terhadap keamanan cyber? Menurut kalian tuh gimana caranya? Menurut aku ya, Mm-mm. mengadakan sosialisasi sih, terus kayak pelatihan pelatihan keamanan cyber, terus berikan penghargaan bagi pegawai yang disiplin menjaga keamanan. Jadi kan kalau setiap, apalagi kalau apa? di, kedengar nggak suara aku? Dengar, dengar. Dengar, dengar, dengar. Apalagi kan kalau di Basarnas ini yang megang keamanan kayak apa sih namanya? Sri Kandi kayak itu gitu kan bagian kom kan. Mm-mm. Mm-mm. Benar. Mm-mm. Kayak bagian sama apa sih kajian tuh bagian apa dia? Dia bagian Asiparis. aspirasi. Aspirasi. Asiparis kan. Mm-mm. Berarti dia harusnya jadi orangnya amanah lah ya Mm-mm. untuk menjaga keamanan. Itu juga bisa aja dibobol. Soalnya kan kalau surat surat Basarnas ini kan ada surat yang nggak boleh diketahui orang lain kan. Iya, karena Nah, karena di surat Basarnas tuh udah punya nomor keamanan. Jadi ya, kalau dari ada pusat kirim ke kantor kita terus dengan nomor yang kita udah tahu kalau itu sangat-sangat penting dengan kantor kita, berarti nggak sembarangan orang membuka. Berarti keamanan di Basarnas udah mulai, menurut aku udah mulai bagus sih dengan melihat apa ya, kode lah istilah kata buat surat. ya. Terus Kayaknya udah cukup kayaknya ya, enggak, teman-teman. aku mau nanya. Jadi Gimana? kesimpulan utama dari kasus kebocoran kredensial ini apa yang dari yang kalian pahami? Kalau Kesimpulannya. selama tadi kita bicarakan toh, Mm-mm. simpulannya itu apa ya? Eh, Iya. keamanan cyber itu keamanan cyber itu nggak hanya bergantung pada teknologi, tapi Mm-mm. juga kesadaran, etika, budaya, dan kecakapan Digital. digital dari setiap Kapan ASN. Nah, digital. Kecakapan. nah berarti karena kita juga sebagai ASN, berarti kita juga bertanggung jawab atas eh, keamanan itu juga. Benar. Makanya ada literasi digital sebagai smart ASN. Ya, Apa tuh betul. literasi digital? Nice. Aku smart ASN dan stasiku. Literasiku. Wis, Aja. keren sekali. Jadi poin utamanya itu pada orangnya juga. Jangan terlalu Ya. login sembarangan. Ya, Mm. terus ibarat kata bertanggung jawab atas informasi pribadi untuk diri sendiri. Ya, Ya, benar. itu dia. Tapi dari pemerintah juga harus ikut andil lah. Dia harus jadi apa? Bikin Harus sistem yang lebih rutin. kuat lagi. Mm. Terus harus rutin Ya. pembaruan. Soalnya sekarang kan sekarang tuh orang udah pintar-pintar kali kan. Iya. Iya. Ada Intinya Hacker sekarang banyak. inilah. Intinya antara kita sebagai Pengguna. ASN sama pemerintah Mm-mm.
kita sebagai ASN sama pemerintah tuh emang maksudnya harus selaras sih, karena apa? Karena kalau misalkan itu terjadi, dampaknya juga pasti kenanya ke kita, terus ke pemerintah kan, kayak kepercayaan publik tuh pasti menurun. Ya. Terus rasa apa ya? Jadi masyarakat tuh ada rasa enggan gitu untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Jadi menurut aku lebih ke kesimpulannya dari diri sendiri sama pemerintah sih. Ya, benar sih. Aku setuju sama Viva. Kayaknya cukup deh kayaknya. Iya, Cukup Udah terpenuhi toh. pembahasan kita? Udah. ya cukup. Ya udah. Oke, Cukup. cukup sampai ini ya. Ya, Ya. makasih ya semuanya. Makasih teman-teman atas diskusi Jangan hari lupa ini. Teman-teman. Maaf bila ada salah di PPT kata. ya. Iya. Dadah. Semua Izin live. Udah. Thank you. sabar. Aku Selamat malam. stop rekomendasi.